digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk melihat masalah ini bukan dari black letter of law yang diatur di dalam proses pemaksulan. Bahkan hukum tata negara bicara itu. Tapi ini soal legitimasi moral. Ada moral call. Kalau pakai sistem tata negara, Hitler itu nggak mungkin dimaksulkan atau dihukum. Karena Hitler dipilih secara demokratis. Melalui undang-undang. Jerman waktu itu. Tapi dia berubah karena ambisi itu. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin, pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya. Di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi. Sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya. Dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini. Bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan. Karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Menerangkan hal yang simpel nggak bisa itu. Dalam kapasitasnya sebagai manusia oke. Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia. Tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi. Harus hargai dignitasnya, martabatnya sebagai manusia. Tapi bukan sebagai presiden. Apa urusannya kalian tanya? Ijazah presiden. Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Di mana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung? Gua nggak punya. Memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Kenapa? Ke Anda. Jadi yang mau naik ya pilihan itu biasa. Jangan berantem seperti, maaf lah bukan merendahkan lah yang berantem di Komal-Komal tahu ya.
yang dengar-dengar tuh sampai sakit leher itu. Ya, saudara saya, saudari saya, Pesona V ini apakah Pi yang biasa? Apakah Pi atau Anda punya channel baru? Dilanjut, Pi. Walah, Ini dia. abangku apa kabar? Ini dia. Saya sudah tahu deh. Pinter ini Pak Mas Taan. Ini pinter ini. Pi, apa kabar? Pi, apa kabar? Alhamdulillah, abangku. Gimana abang? Baik-baik saja bang. Udah lama Ya, Bang. nggak main di politik ini. Kamu? Ini sakit bang, sakit. Oh, sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh, sehat Ya. selalu, banyak rezeki. Amin, amin. Ya, saya nggak Amin. sering Terima lihat kasih, kamu ya, Bang. Pi ya. Saya sering nggak lihat kamu gitu. Iya, Gimana, biasanya aktif di channel TikTok. Udah beberapa minggu ini saya pasif sakit bang. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Apa itu ya? Ya. Biasanya kalau saya Pi ya, kalau terganggu ini saya, terutama hati, perasaan saya, di sini, terutama ini atau ini terganggu, badan saya lemah dan ada kemungkinan jatuh sakit. Bereskan ini, saya ya, mudah-mudahan kalau mau ikut ya, Pi ya. Hanya sekedar nasihat saja, abaikan kalau salah. Bereskan hati, bereskan sini. Insya Allah mungkin kita dijauhi penyakit. Duh, Pak Komal tadi mana? Pak Komal? Turun beliau. Elizabeth, terima kasih Elizabeth, bahas Ritek juga. Pak Adi juga terima kasih. Yang mau ngajukan naik, silakan naik. Sampai mana bahasan kita tadi? Ini sepertinya ya. Ini sepertinya entah sinyal saya yang kurang baik atau abangku yang kurang baik sinyalnya. Oke. Bagus ini. Saya dengar di sini audio Pesona V bagus. Saya terima. Oke. Ya. Ada yang Jadi mau begini, dibahas? ini kita uji ijazah palsu Iya. Pak Jokowi ya. Boleh. Boleh kalau mau bicara Baik. apapun boleh. Ya. Kalau menurut saya begini, abangku selaku suhuku, kita terus mempermasalahkan ijazah palsu terus Pak Jokowi. Iya. Selalu mempermasalahkan terus ijazah palsu Pak Jokowi. Iya. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, Bang, ya kan? Yang memulai teriak-teriak ijazah Pak Jokowi palsu itu siapa? Satu, ya kan? Kedua, yang meyakinkan kepada rakyat, yang meyakinkan kepada rakyat analisis ijazah Jokowi palsu itu siapa, ya kan? Selama Pak Jokowi menjadi presiden menjabat 2 periode selama 10 tahun, Pak Jokowi selalu membiarkan atas tuduhan-tuduhan itu karena Pak Jokowi selaku presiden yang menyayangi rakyatnya, ya Bang ya. Tapi saat ini Bapak Jokowi ini adalah sudah selesai purna baktinya menjadi presiden. Ya kan? Ada haknya untuk melaporkan dan membersihkan nama baiknya. Jadi tidak bisa yang sekarang demo, yang kemarin demo menyebutkan Bapak Jokowi itu tidak kebangsaan atau kenegaraan atau selaku pejabat, tidak bisa karena saat ini Bapak Jokowi itu adalah rakyat biasa. Jadi artinya mereka beranggap terjolomi gitu. Ya, jadi istilahnya mereka itu kalau kata Sundanya ya malika betis gitu loh, Bang. Malika? Malika betis. Malika betis. Apa artinya tuh? Iya, artinya dia yang menuduh, dia juga yang kena masalahnya. Aduh. Itu Bang. Jadi gini loh. Sekarang gini Bang. Ingat nggak dulu Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, kendaraannya itu siapa? Ya kan? Merah dong.
ketika menjadi gubernur di Jakarta kendaraannya siapa lagi? Merah. Ya Ya, kan Bang? ya. Lalu menjadi presiden selama 2 periode kendaraannya siapa? Merah. Ya Ya. kan? Jika diusut ya kan lebih tuntas, kenapa Pak Jokowi diloloskan dari wali kota, gubernur hingga presiden? Pasti ada sangkut pautnya dengan merah, Iya ya itu. kan? Lalu kenapa sekarang seorang baru ter-up to date itu ya, hampir bersamaan dengan press release tadi loh. Nggak usah begitu juga. Sudah banyak yang memberitakan bahwa hakimnya kabur tanpa keterangan. Yang memberitakan, yang membuat VT juga banyak kok, Pak. Bukan Yang hanya gimana, media. Pak? Ya Bukan sekarang hanya media faktanya, yang memberitakan hakimnya pergi, Pak. faktanya kalau lembaga yang mempunyai kewenangan dan dilindungi undang-undang menyatakan itu asli, terus mau bagaimana, Pak? Loh, makanya pernyataan asli itu kan juga tidak bisa dinyatakan sepihak di satu lembaga. Sedangkan perkara juga ada gugatan di Pengadilan Negeri Solo. Ya itu kan perkara perdata, bukan perkara pidana. Ini perkara pidana, Pak. Itu Bahaya. serangkaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh dilihat satu persatu kayak gitu. Iya, harus ingat Kita tuntutannya berbicara apa dulu. perdata sama pidana. Gini, Pak. Anda Dimas Bang selalu Dimas ya. pembelaan sepihak Anda. Enggak gini, nggak apa-apa. Dimas ini Itu pembelaan membaca sepihak. media, jadinya begini. Ini membaca berita media ini. Membaca berita media bagaimana? Orang Iya, faktanya sudah sorry, Mas. seperti Aturan itu. tuntutannya apa? Aturan tuntutannya itu yang berkembang tuh minta diuji forensik, kan itu poinnya. Lalu kalau DNA Polri kata kamu mengatakan bahwa ini sudah diuji, sudah dikatakan sah-sah saja, itu baru alibi sepihak kok, pengakuan Ya sepihak. ini kan saya Tapi kan secara membahas aturan- masalah dilaporin ke Mabes Polri oleh edisi Jana CS. Iya kan kita uji forensik Bang, waktu di persidangan pun ternyata waktu masalah di persidangan pun belum digelar gitu loh. Ya silakan aja, itu kewenangan Pengadilan Negeri Perdata yang mengadili perdata, silakan yang Ini menyidangkan permasalahan perdata apa sih? silakan aja. Ini permasalahan apa? Kita bahas satu masalah satu masalah forensik, masalah apa sih bahas ini? Begini Bang Dimas ya. Bang Dimas ini kan selalu menyatakan bahwa sudah ada lembaga yang menyampaikan keaslian atau keabsahan. Padahal menurut KUHAP ya, KUHAP kitab undang-undang hukum pidana itu, hukum acaranya. Acara. Nah, Bukan hukum acara, Pak. acaranya itu. Hukum formil. Hukum acaranya itu untuk persoalan bukti dan barang bukti itu bisa sah kalau disampaikan di depan persidangan. Jadi kalau untuk mengklaim asli dengan tidak, hari ini siapa yang bisa mengklaim bahwa itu asli atau palsu? Nggak ada orang bisa mengklaim selama belum ada putusan pengadilan. Begitu cara berpikirnya UGM itu Bang kan sudah Dimas. dilakukan juga serangkaian pemeriksaan dong. UGM kan yang mengeluarkan gini punya aja, barang. Bung Yai. Sekarang Enggak, gini aja, Bang Bung. Dimas kan tadi ngotot seolah-olah apa yang disampaikan oleh Barreskrim Bukan itu ngotot. menjadi suatu keputusan yang inkrah dan mengikat untuk kalian semua. itu buta akan kebenaran gitu loh, seolah-olah Belum, menutup Pak. mata akan Belum, kebenaran belum gitu loh. nyampe Kalau sana, kebencian sudah merasuk Ya hati, bukan itu bukan persoalan kebencian, tetapi Jangan kita ini bicara tentang janganlah rekonstruksi menutup secara mata hukumnya. gitu loh. Jangan Orang dipaksakan dari- begitu, Dimas. Nggak bisa begitu. Dari edisi Aduh. Jana itu laporannya Bang Dimas nggak kemana? boleh Kan ke mengkenal-kenalkan Barreskrim. seperti itu. Barreskrim itu kan lembaga kepolisian. Kredibilitasnya bisa Iya, dikatakan oke lah, iya, semua bisa tahu. Nggak ada dipercaya. orang persoalkan itu. Cuma apakah kepolisian punya kewenangan menyatakan bahwa itu udah punya kepastian hukum, udah Ini inkrah? kan sudah melakukan serangkaian, kan itu Berarti tadi hasil bukan dari asli. penyelidikan Kacau itu juga ini Bang Dimas. Udah Bang disampaikan kepada publik, Morgan, Pak. Bang Dharma dilayani aja Bang. Ya. Salam. Kenapa Bang Ayi? Kenapa Bang Ayi? Bang Dharma aja yang layani, saya udah nggak mampu mau apa. Enggak. Jadi begini loh, saya kasih ini ya, saya kasih analogi ya. Ketika seseorang ini dinyatakan atau masalah ini dinyatakan, di satu sisi katakanlah hari ini yang menyatakan asli kan Barreskrim, uji dokumen dan lain di Barreskrim. Nah, hasil makanya kemarin kan tadi kan sempat saya putar toh Bang Ayi, bagaimana
jaksa penuntut umum menyampaikan hasil sidang dan tuntutannya. Tadi kan saya putar. Makanya tadi disampaikan dan hari ini terjadi. Terjadinya apa? Mereka meminta kalau memang uji itu dilakukan, setidaknya uji itu dilakukan secara transparan. Dalam arti apa? Diketahui banyak pihak. Menghindari apa sih? Menghindari asumsi. Supaya tidak menjadi perdebatan panjang lagi. Tujuannya seperti itu. Kalau tiba-tiba seseorang, ini loh, asli sudah stop. Lah terus ngapain ada pengadilan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih analogi. Apakah orang yang dinyatakan korupsi aja jangan maling, kalau maling terlalu kecil. Apakah orang yang dinyatakan korupsi oleh Bareskrim atau KPK atau Polda Metro Jaya menyatakan ini loh malingnya tak tangkep, terus sudah selesai itu aja terus dipenjarakan, nggak butuh pengadilan? Apakah begitu prosesnya? Ketika polisi yang berwenang melakukan penangkapan, melakukan pembuktian bahwa ini bersalah atau tidak, selanjutnya akan ada putusan peradilan yang menguatkan bahwa si A, si B, si C ini bersalah atau tidak. Sama seperti Hasto. Sama. Hasto dituduh KPK bersalah, dibuktikan di muka pengadilan. Bukan setelah ketika ini selesai didok, Hasto salah. Ya wes, Hasto salah. Loh, yo, kan kacau Pak kalau hukumnya seperti itu Pak. Itu loh yang Ya, saya maksud ini. Ya memang KUHP KUHP seperti itu Pak. KUHP KUHP itu warisan dari Belanda yang diterjemahkan ke Bukan dalam bahasa masalah Indonesia. warisan dari Belandanya Pak. Bukan masalah. Lo berarti sampean itu istilahnya menyampaikan Gini deh. statement sampean itu seolah-olah sampean itu kapasitasnya wewenangnya di atas penyidik gitu ya. Bukan seperti itu. Penyidik itu mau mengajukan itu layak ke penyidikan. Itu sedangkan di penyelidikannya aja tidak ditemukan Pak, dinaikkan kepada tingkat penyidikan. Tadi kan sudah saya sampaikan. Prosesnya itu dari bawah sampai penyelidikan, sampai penyidikan, sampai P21, sampai disidang, sampai penuntutan. Itu kalau ini layak nanti naik kepada penyidikan Mas, baru bisa digelar di persidangan. Makanya kalau terjadi seperti yang sampean katakan, contoh ada kasus